Perkenalkan, nama saya Ahmad Tabrani dari kelas 3A jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang pemuda yang sukses membangun sebuah usaha sembako di usia mudanya. Jadi sebelum jadi siapa nama kakak? Baik, perkenalkan nama saya Saripudin Effendi. Dari usia berapa kakak merintis sebuah usaha sembako ini? Alhamdulillah semenjak selesai kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram dan mengambil jurusan Teknik Sipil, selesai wisuda itu alhamdulillah kami langsung merintis usaha ini sampai sekarang. Nah, jadi bagaimana kondisi ekonomi kakak setelah melakukan atau setelah membangun bisnis sembako ini? Dari untuk masalah kondisi ekonomi setelah membangun usaha itu tidak meningkat signifikan. Karena kenapa? Kalau kita membangun suatu usaha itu pasti merintis dulu dari awal, dari hal yang kecil, eh, yang semula itu istilahnya seperti ada yang belanja, ada yang tidak. Itu kan tergantung kondisi di lapangan itu. Jadi apa tujuan kakak menjadi seorang wirausahawan? Untuk menjadi seorang wirausaha itu saya itu kalau kita hanya mengharapkan untuk mencari uang itu tidak hanya untuk mengandalkan gaji. Jadi kita butuh yang namanya usaha. Nah, jadi di bidang usaha ini, khusus di bidang sembako ini, itu yang saya lihat, saya rasa itu yang akan menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi kita ke depan. Dari segitu sudah berapa lama kakak membangun usaha sembako ini? Kira-kira udah berapa tahun? Dari 2020 sampai sekarang ya sekitar 4 tahun berjalan lah. Dari segi lamanya membangun bisnis ini, kira-kira berapa jumlah omset atau penghasilan kakak itu dalam 1 bulan terakhir? Untuk masalah omset yang kita dapat itu tidak menentu untuk omset kita per bulan itu. Karena yang namanya usaha itu ada kalanya pembeli banyak, ada kalanya tidak ada pembeli. Jadi kita ambil rata-rata omset kita di sini sekitar 7 sampai 8 juta kita dapat omset per bulan. Eh, dari pertama kakak membangun sebuah bisnis sembako ini, apa sih bagaimana cara kakak mempromosikan bisnis kakak ini? Nah, jadi untuk masalah bisnis sembako kita tidak perlu yang namanya promosi sih sebenarnya. Akan tetapi masalah sembako ini adalah bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi yang kita persiapkan di sini adalah bahan-bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Itu yang kita persiapkan. Jadi kita tidak terlalu mempromosikan karena kita berada di pinggir jalan. Jadi masyarakat yang lalu lalang yang lewat itu melihat stok barang kita banyak, ya mereka mampir untuk belanja. Jadi ketika kira-kira ada omset atau penghasilannya itu turun atau penjualan turun, solusi apa yang akan dilakukan kakak buat mengatasi supaya omset penjualannya itu tetap tetap stabil? Nah, jadi kalau untuk kita mempertahankan omset kita, itu memang yang sangat sangat sulit untuk kita mempertahankan yang namanya omset itu. Karena ada seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya ini kan sistem pasang surut dia kalau masalah usaha sembako ini. Teknik kami untuk menaikkan omset kita itu adalah ya kita melihat pasaran di luar. Kalau di luar itu mereka mematok harga sekian, ya kita harus berusaha untuk menurunkan harga di luar itu supaya customer kita atau pembeli kita itu beralih ke kita.
Nah, itu cara kami ya sedikit tidak menurunkan harga dari pasaran gitu. Nah, dari solusi itu berarti sudah ada sudah ada konsep atau untuk mengatasi dari permasalahan ketika adanya penurunan omset. Ya, jadi sebelum kita membangun usaha itu kita sudah mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga seperti yang itu, yang penurunan omset kita. Nah, jadi memang kita sudah persiapkan solusinya untuk pada saat kita mulai membangun usaha itu. Kita sudah wanti-wanti hal-hal seperti itu. Baik, jadi dari pertanyaan selanjutnya itu apakah kakak memiliki cabang usaha selain di cabang pusat ini? Untuk saat ini kami belum berani untuk membuka cabang karena kenapa? Kita juga sudah banyak saingan sekarang di sini. Kita belum berani membuka cabang. Jadi apakah kakak memiliki relasi yang cukup luas untuk pengembangan usaha untuk kedepannya, mungkin mungkin dipersiapkan dari sekarang untuk membuka cabang di tempat lain gitu? Apakah mempunyai relasi yang luas? Untuk masalah relasi, alhamdulillah kita sudah membangun relasi cukup banyak ya. Akan tetapi untuk masalah persiapan ke depan untuk membuka cabang, kita sudah punya pemikiran ke depan untuk membuka. Insya Allah kita akan buka cabang di desa-desa yang lain. Kita cukup kalau di desa kami ini, di desa Bonder ini cukup satu, tapi kita akan berusaha untuk membuka cabang di desa-desa yang lain. Nah, jadi mungkin dari relasi itu apakah kakak mempunyai kerjasama atau hubungan yang baik dengan toko-toko yang lain, mungkin tempat pengambilan stok barang yang di bisnis kakak? Ya, kita disuruh untuk membuka cabang sebenarnya sama tempat kita mengambil sembahan sembako ini, dan juga mereka siap menjadi distributor. Cuman masalahnya di sini adalah masalah tempat yang saat ini permasalahan khususnya di Lombok Tengah ini adalah sewanya yang sangat luar biasa, mahal sekali untuk sewanya. Itu permasalahan yang kita hadapi saat ini. Jadi itu permasalahan terbesar yang dihadapi pada masa ini. Iya. Buat membuat mengembangkan atau membangun cabang lain. Iya, Ya. betul. Nah, untuk dari segi penerapan modal, apakah kakak memiliki dari modal usaha yang merintis dari awal atau memang mengambil modal usaha dari pihak bank mungkin atau apa? Ya, kita memang orang yang tidak berada. Jadi kita tanpa bantuan dari bank kita tidak bisa untuk membangun usaha. Ya, tentu kita juga dari bank kita mengajukan pemodalan di bank untuk modal usaha kita. Berarti setelah usaha kakak ini berjalan, modal usaha yang digunakan berarti sebagian besar lah bisa dikatakan sejak merintis sebuah usaha kakak ini bisa dikatakan ada bantuan dari pihak bank. Nah, jadi setelah usaha kakak ini berjalan, jadi untuk lebih besarnya sekarang itu lebih ke pakai modal sendiri dari hasil penjualan setiap harinya atau gitu. Ya, tidak selamanya kita bergantung kepada bank ini ya, karena kita tahu bank ini adalah bunga-bunga itu, sistem bunga itu yang kita hindari untuk saat ini. Alhamdulillah bank sudah selesai, jadi kita hanya memutar dari pendapatan kita setiap bulan itu. Nah, itu yang kita putar kembali tanpa bantuan dari bank untuk saat ini. Cuman untuk awalnya ya kita pakai bank. Nah, untuk menurut kakak setelah apakah usaha kakak ini sudah bisa dikatakan, menurut kakak sendiri itu bisa dikatakan sudah berhasil atau tidak? Ya, alhamdulillah dari awal kita memulai usaha ini, alhamdulillah kita rasa sangat berhasil lah. Karena
kita merintis dari warung kecil menjadi warung sebesar ini. Jadi saya rasa alhamdulillah sudah ada peningkatan lah. Alhamdulillah Dari ya. awal mulai membangun bisnis ini berarti sudah ada peningkatan yang begitu pesat jadi. Ya, alhamdulillah sudah sangat signifikan kemajuannya yang kita rasakan. Dari peningkatan atau peningkatan pendapatan mungkin dari segi keberhasilan menurut kakak sendiri itu apakah ada niat atau tidak untuk membutuhkan atau mengambil atau merekrut seorang karyawan. Nah, kita sudah punya karyawan, jadi kita tidak bisa fokus di warung ini saja, ya, karena kita juga kerja. Jadi ya kita gaji karyawan juga. Kita butuh karyawan karena tidak mampu kita menjaga sendiri. Jadi kita butuh karyawan. Sudah kita pakai karyawan. Dari segi karyawan tersebut apakah karyawan kakak itu merasa begitu puas dengan hasil yang mereka dapatkan dari usaha kakak? Ya, kalau kita lihat dari awal mulai membangun usaha ini, awalnya kita tidak memakai karyawan ya. Setelah 1 tahun berjalan, kita melihat usaha kita meningkat drastis. Jadi kita merekrut karyawan, dan saya tanya ke karyawan itu, alhamdulillah mereka sangat terbantu dengan adanya usaha ini. Jadi alhamdulillah dari segi karyawan sudah, dan dari segi peningkatan omset berarti sudah begitu sukses jadinya. Nah, dari segi itu apakah kakak memiliki pelanggan yang setia gitu yang tetap mencari bahan pokok sembako buat warung-warung yang kecil itu, apakah kakak memiliki pelanggan yang setia yang tetap berbelanjanya itu mengambil stok bahan sembako itu di sini? Ya, kalau kita lihat memang untuk masalah yang berlangganan di sini untuk tetap mengambil, ya alhamdulillah banyak sekali yang berlangganan di sini karena mereka merasa warung kita ini adalah sangat murah lah. Jadi mereka itu tidak mau keluar dari daerah ini, ya mereka tetap mengambil stok di sini. Jadi mereka selalu berlangganan di sini. Malahan ada yang ngutang, sistemnya ngambil sekarang, bayarnya besok. Ya begitu seterusnya. Berarti dari segi itu kan artinya sudah bisa dipercaya gitu, karena udah sebagai pelanggan setianya di bisnis kakak ini. Iya, sangat itu kita percaya. Karena kenapa? Kita juga tidak tidak percaya kepada orang yang mengambil barang itu yang yang tidak tetap di sini. Ya, jadi yang kita percaya itu adalah mereka yang pelanggan setia kita. Ya, makanya kita berani ngasih mereka untuk ngutang gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, bagaimana cara kakak untuk mempertahankan hubungan yang baik sesama pelanggan maupun sesama di mana kakak itu mengambil stok sembako di sini sama gitu? Untuk membangun kerjasama dengan pelanggan kita itu, mereka itu sebenarnya sangat simpel ya. Pelanggan itu intinya pelayanan kita baik, terus harganya sedikit miring. Nah, jadi itulah yang menjadi daya tarik kita itu. Terus sedangkan untuk tempat pengambilan stok kita itu, kita tidak mengambil sendiri. Jadi kita diantarkan setiap minggu, itu barang diantarkan gitu. Jadi karena istilahnya kita tidak pernah rusak nama lah di distributor itu ya, di distributor maupun di pelanggan itu. Jadi kita malahan dikasih ngutang sama distributor. Nah, besok kita bayar. Berarti dari segi dikasih ngutang itu sudah ada terbangun kerjasama yang baik atau kepercayaan yang baik. Iya, tentu tanpa adanya kepercayaan, tanpa adanya kerjasama, tidak mungkin kita dikasih ngutang kan. Tempo lah istilahnya, kita sistem tempo. Jadi barang diantar sekarang, dibayar minggu depan, tetap seperti itu. Karena kita juga
mereka juga tidak mungkin percaya kepada kita kalau kita itu tidak jujur kepada mereka. Nah, jadi mungkin ini sebagai pertanyaan penutup buat kakak. Apa pesan kakak buat anak-anak muda supaya mereka itu bisa merintis usaha dari usia semuda seperti kakak membangun bisnis kakak ini? Mungkin ada pesan kesannya untuk para pemuda-pemuda supaya apa? Terciptanya pemuda-pemuda yang generasi emas gitu. Pesan saya kepada rekan-rekan pemuda, rekan-rekan mahasiswa yang untuk penyemangatnya. Jadi jangan pantang menyerah ya. Kalau kita gagal sekali, jangan langsung berhenti, lanjutkan saja. Apapun yang kita kerjakan itu kita awali dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita itu harus diawali dengan niat yang baik. Kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, jadi intinya pesan dari saya itu adalah jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap berjuang, tetap berusaha, karena kita adalah generasi muda, generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa ini. Itu pesan dari saya kepada rekan-rekan pemuda supaya kita tetap semangat. Intinya satu, ketika gagal pertama itu jangan langsung down. Ya mari kita semangat kembali, karena hari sekarang ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu kalau kita hari kemarin lebih baik dari hari sekarang, itu kita merugi teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin sampai di situ aja untuk wawancara saya pada malam hari ini. Mungkin saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak karena setelah meluangkan waktunya di saat waktu-waktunya sedang sibuk kayak gini. Nah, jadi dari saya pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat kakak untuk meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Oke, ya karena rame juga kan di sini, agak sedikit ribut. Ya memang begitulah di usaha sembako ini. Ya tetap semangat, itu saja pesan dari saya. Pantang menyerah. Mungkin terima kasih buat kakak untuk penutup wawancara pada malam hari ini. Saya tutup dengan melepaskan atau dengan mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.